Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak, mengenal objek wisata alam di Desa Kandala ini gimana Pak? Saya kira ini sebuah potensi alam yang luar biasa, apalagi di masa Covid ini, di mana ya masyarakat kita semua mengalami satu keterpurukan baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. Salah satu konsep untuk pemulihan ekonomi di masa Covid itu yaitu wisata. Dan di sini ada tempat wisata yang sangat luar biasa yang namanya itu Telaga Biru Cicerem. Ya istilahnya itu apa? Telaga Biru Cicerem. Cicerem. Ini Telaga Biru Cicerem ini merupakan satu danau kecil, telaga kecil tetapi warnanya biru. Nah, ini karena kejernihan airnya dan juga airnya yang keluar dari batu. Namun di samping keindahan alam ini pun juga ternyata di sini itu ada situs-situs sejarah tentang masuknya agama Islam ke daerah Kuningan. Tadi ada disebutkan Syekh Abdullah Iman, Maulana Makmu. kemudian Syekh Maulana Makmu, ada Pangeran Arya Kemuning dan lain-lain. Dan di sini pun juga ada goa, kemudian ada batu-batu pangcalikan di mana tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh Islam di masa lalu seperti para wali, para syekh yang ternyata konon kabarnya di sini. Sehingga di sini itu menggabungkan antara keindahan alam dengan sejarah dan budaya. Nah, budayanya pun juga di sini ada peninggalan apa? Bedug apa? Dog-dog. Ada dog-dog. Nah, ini sehingga apabila dikemas, dimanage dengan baik, ini akan merupakan satu kekuatan wisata yang luar biasa di Kuningan selain Cibulan. Nah, Cibulan sudah terkenal. Nah, ini pun juga saya kira tidak kalah bagusnya, tidak kalah hebatnya dengan Cibulan. Mudah-mudahan wisata Telaga Biru Cicerem ini bisa mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah maupun swasta, karena wisata alam ini cukup menjanjikan dan memang sangat indah lokasinya, sehingga betul-betul ini minimal bisa mengangkat ekonomi kerakyatan sehingga menjadikan salah satu solusi untuk pemulihan ekonomi di pasca Covid ini. Nah, Pak, kalau boleh tahu latar belakang kunjungan ini gimana Pak? Wisata semata atau memahami budaya itu Pak? Ya, karena saya adalah salah satu penggiat budaya, salah satu pecinta budaya, sehingga apabila ada satu tempat alam yang indah, yang kemudian ada juga satu situs sejarahnya, saya ingin mengunjungi. Kenapa? Jangan sampai nanti pembangunan wisata ini pun juga nanti menghancurkan situs-situs. Nah, ini perlu ada satu keseimbangan. Wisata alamnya tetap berkembang, tetapi tidak merusak situs-situs yang ada. Nah, ini perlu adanya satu masukan-masukan kepada pengelola, dan alhamdulillah pengelola pun juga di sini BUMDes sebagai direktur BUMDesnya ini sudah paham betul. Nah, sehingga dengan demikian ada keselarasan antara lingkungan alam, budaya maupun sejarah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena banyak juga misalkan membangun wisata tetapi juga menghilangkan kekayaan-kekayaan sejarah maupun budayanya. Sehingga di sini saya harap bisa harmoni, bisa sinergi. Nah, artinya se-Jawa Barat Pak, bicara Jawa Barat itu banyak juga budayanya Pak. Waduh, luar biasa. Mungkin kalau kita keliling tidak akan habis 20 tahun gitu kan. Dan ini mempunyai potensi juga yang luar biasa, termasuk di Telaga Biru Cicerem ini. Pak, sebagai pegiat budaya sendiri gimana Pak? Tadi kan salah satu cara melestarikannya kan menjaga dengan pengelola Pak. Nah, untuk daerah lain gimana Pak?
Ya, pertama kali perlu sebetulnya untuk daerah wisata ini yang paling diperlukan itu sebetulnya apa? Kesiapan masyarakat itu sendiri untuk menjadikan sebuah daerah wisata. Apakah masyarakat sudah siap atau belum? Karena kalau alamnya sudah ada, nah disinilah perlu satu edukasi, perlu satu sosialisasi. Karena masyarakat dengan budaya tradisi adat wilayah daerahnya masing-masing, kemudian kedatangan para tamu, kedatangan pengunjung, jangan sampai juga mengkontaminasi adat budaya yang ada di daerah itu tersebut. Bagaimana masyarakat bisa menerima pendatang-pendatang baru dengan ramah, bukan dengan misalkan muka-muka yang sinis, bahkan banyak yang iri, banyak juga yang menganggap ketika kita memelihara situs budaya itu mungkin dianggapnya bid'ah, lain-lain ini agar dipisahkan. Itu jadi sebetulnya di dalam wisata ini sendiri kita perlu edukasi, sosialisasi masyarakat yang terintegrasi. Kenapa Bali menjadi hebat? Karena ada sistemik integrasi budaya, alam, juga kesiapan masyarakat. Begitu ramahnya masyarakat Bali menerima para pengunjung, begitu welcome-nya. Nah, ini pun juga demikian juga, sehingga masyarakat pun juga bisa disiapkan, malah jangan terjadi premanisme, lain-lain, sehingga keamanan di sini pun juga bisa ketika masyarakat masuk ke Telaga Biru, ini adalah daerah yang aman, ini daerah yang ramah, ini dengan masakan-masakan yang enak, sehingga masyarakat, alam dan semuanya itu terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan wisata itu sendiri. Komentar kuliner di sini bagaimana, Pak? Waduh, ikannya luar biasa, bukan enak lagi, enak, cudom dan cocok di dompet, murah gitu kan. Apalagi ada ikan mas, ikan gurame dengan masakan-masakan yang khas. Ada cobeknya, ada bakarnya. Ini pun juga merupakan salah satu daya tarik, dan mungkin di sini pun juga nanti ada masakan khas dari Telaga Biru ini. Masakan khasnya apa? Ya, kita serahkan sehingga ada bisa diangkat secara ya minimal wilayah Jabar maupun untuk nasional. Tidak apa-apa nanti mungkin lomba kuliner di sini, masakan tradisi Telaga Biru sehingga bisa diangkat secara nasional. Enak sekali makan. Komentar pengelola bagaimana Pak Ibrahim dengan kunjungan Mantan Kapolda ini atau budaya juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ke Pak Anton. Kedatangannya sangat kami banggakan sebagai warga Kaduela. Tadi telah banyak pituah-pituah Pak Anton yang sangat menggugah hati saya sebagai warga dan anak muda Desa Kaduela, bagaimana mengembangkan wisata Telaga Biru Cicerem ini dengan banyaknya situs-situs budaya, cerita legenda yang jelas-jelas kami sebagai generasi perlu mengangkat dan melestarikannya. Tadi yang Pak Anton bilang, kita bukannya bid'ah seperti itu, tapi kita melestarikan bagaimana sejarah yang ada di Desa Kaduela bisa kita salurkan ke penerus-penerus yang ada di Desa Kaduela. Harapan kami sebagai warga Kaduela minta dukungannya, minta arahannya dari Pak Anton selaku satu penggiat budaya, kedua tokoh masyarakat, mantan Kapolda. Mungkin harapan saya sangat banyak sekali ke Pak Anton. Mungkin tanggapan dari saya sebagai pengelola dan generasi muda yang ada di Kaduela mungkin sekian. Pak, kembali lagi soal budaya Pak. Untuk Jawa Barat sendiri masyarakatnya gimana sih Pak terhadap ngamumule budaya Pak? Ya, sementara sekarang ini sudah punya ya keinginan yang cukup. Cuma mungkin perlu ada perhatian yang lebih lagi dari semua pihak, baik
dari pemerintah. Pemerintah mungkin saat ini bukan tidak mau, tetapi memang anggarannya sangat terbatas. Nah, ketika pemerintah sangat terbatas, ya perusahaan-perusahaan yang mungkin ada kelebihan CSR bisalah istilahnya diperbantukan kepada wisata-wisata yang memang menjadi potensial dan unggulan. Dan kalau tidak demikian pun juga, ya atensi-atensi pribadi yang memang punya kelebihan rezeki, kalau memang cinta budaya, cinta wisata, cinta alam, itu bisa juga ya untuk ikut ya menyumbangkan apa yang bisa kita bantu. Tidak menyumbangkan juga, minimal mengkondisikan masyarakatnya. Jangan sampai ketika ada wisata budaya ini ya malah terkontaminasi oleh budaya-budaya lain yang tidak baik. Misalkan banyaknya orang jadi mabuk gitu kan. Nah, kemudian adanya premanisme. Ini adalah dampak daripada wisata itu sendiri. Makanya di sini perlu kesiapan, dan ulama pun juga dimohon untuk bisa mendukung. Karena mau tidak mau, wisata ini merupakan salah satu ya tingkat ekonomi kerakyatan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Cerung-cereng jadinya itu. Masyarakat bisa buka warung, masyarakat bisa buka parkir, segala macam. Ini kan income yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Apalagi di saat pandemi demikian, yang dimana untuk mencari pekerjaan ini sangat sulit. Jadi sektor wisata merupakan salah satu sektor unggulan yang harus kita dukung bersama. Pak, terus kemudian terlepas ini Pak, hari-hari menjadi purnawirawan gimana Pak? Ya, kalau dulu katanya saya ini pakai dasi, sekarang pakai pangsi. Ya pensiunan gitu kan. Ya namanya pensiunan, kita ingin menikmati sisa hidup saya. Saya ingin berbakti, sekalipun saya tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, minimal saya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Ya salah satu karena saya tidak pandai dalam bidang religiusme, agama, saya mungkin suka dengan budaya. Tidak ada salahnya mungkin saya juga ingin membaktikan diri, terutama di bidang budaya yang saya mampu. Karena begitu banyak tadi masalah-masalah budaya, kekayaan budaya yang ada di Jawa Barat ini, ya minimal masyarakat ini lebih peduli terhadap budaya. Karena budaya itu entitas ciri khas daripada sebuah masyarakat. Kita bisa ganti nama, saya bisa ganti nama. Kita bisa berganti juga agama. Yang mungkin agama asalnya A, B, kita bisa berganti warga negara. Tetapi ketika kita ditanyakan, urang makna anjeun di mana salira, pasti walaupun kita sudah pindah agama, sudah pindah negara, sudah pindah kewarganegaraan, pasti tetap orang Sunda anu resep peuteui jeung jengkol gitu. Gitu. Jadi ini adalah entitas, dan entitas itu ada di dalam budaya. Makanya saya ya sekemampuan saya, tidak mungkin saya bisa ya mungkin menggapai secara keseluruhan. Yang bisa saya tempuh saja di sisa-sisa ya hidup saya ini, karena itu mungkin yang bisa saya ya bawa. Juga mungkin hal-hal yang lain, saya ingin tetap menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme kepada adik-adik saya, kepada anak-anak saya, bahwa kita ini punya tanah air yang begitu kaya, yang begitu hebat. Mari kita cinta tanah air, jangan sampai kita berkhianat kepada bangsa dan negara. Itulah mungkin masalah nasionalisme budaya yang menjadi konsentrasi saya dalam rangka pensiun ini. Pak, sebagai closing statement Pak, gimana Pak? Ya closing statement, ya mari kita cintai budaya kita dengan, mungkin saya punya slogan, budaya yang beragama, agama yang berbudaya, yang nasionalisme. Karena budaya tanpa agama itu bisa keliru. Budaya tanpa agama bisa sesat. Agama tanpa budaya pun juga akan menjadi
sesuatu yang kering. Tapi agama dan budaya tanpa nasionalisme pun juga itu bisa menjadikan sesuatu yang ya tidak punya arah gitu. Makanya agama yang berbudaya, budaya yang beragama, yang nasionalisme itu harus menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Dan kebetulan sekarang ada wisata juga, alam kita begitu indah, makanya daerah Jawa Barat atau Priangan disebutkan oleh para tokoh-tokoh dari luar Indonesia, diciptakan oleh Tuhan ini ketika sedang tersenyum, karena begitu indahnya. Manfaatkan potensi keindahan alam yang ada di Jawa Barat, dan harus setiap wisata itu harus punya nilai budaya yang tinggi. Karena kenapa? Bali banyak yang lebih indah dari Bali, tetapi kenapa tidak terkenal Bali? Karena Bali punya budaya unggulan yang begitu luar biasa. Demikian juga wisata. Ketika wisata tidak menyatukan, berkolaborasi dengan budaya, maka wisata itu pun juga akan kering. Sehingga wisata dan budaya itu harus menjadi satu. Mari kita cintai budaya kita sendiri. Siapa lagi yang akan mencintai budaya leluhur daerah masing-masing kalau bukan kita sendiri? Tidak mungkin orang Jepang mencintai pangsi. Tidak mungkin orang dari Kalimantan, dari Jawa pun juga mencintai pangsi, mencintai ikat. Hanya orang Sunda yang akan mencintai ikat, hanya orang Jepang yang akan mencintai kimono, hanya orang Tiongkok yang akan mencintai koko. Makanya kita pun juga, kita mulai perangkat pakaian, perilaku, dan lain-lain untuk membangun budaya Indonesia. Karena puncak budaya nasional itu merupakan puncak daripada budaya daerah. Bagaimana ada budaya nasional kalau budaya daerah tidak dipelihara?